Selamat sore teman-temanku sekalian. Hari ini aku mau berbagi cerita di mana aku mau berbagi bagaimana kita menghadapi masa corona ini. Kita tidak bisa pungkiri masa corona ini membuat kita semua ketakutan. Mari kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga pola makanan kita. Ada yang mengajarkan saya, segala sesuatu itu, kesehatan kita itu terbentuk itu dari perut. Jika perut kita sehat, maka apapun yang datang, virus apapun akan bisa kita atasi. Jika perut sehat, maka segala sesuatunya sehat. Sama kalau kita misalnya lagi kelaparan, kita nggak akan bisa berpikir. Tapi ketika kita sudah kenyang, perut berisi, pasti kita bisa berpikir positif. Jadi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua jaga pola makanan. Bukan berarti makanan kita selama ini nggak bagus gitu. Ada yang makan daging, berarti nggak bagus. Bukan. Maksud saya gini, untuk sementara kita hindari dulu yang namanya goreng-gorengan yang berminyak seperti itu. Ya, kalau jika misalnya teman-teman makanan itu misalnya ikan, kalau bisa kalau misalnya tidak ada steam, dikukus. Hindari coba berminyak. Dan kalau bisa untuk saat ini makanlah yang berprotein tinggi. Karena yang saya tahu, kalau kita terkena virus penyakit itu, jika protein kita berkurang, ya kan teman-teman ya. Saya tidak pandai berkata-kata, tapi selama ini saya sudah alami. Kalau teman-teman tanya kenapa bisa bicara seperti itu, karena saya sudah pernah. Saya tidak tahu saya pernah corona atau tidak, tapi saya pernah alami sejak bulan 2 tahun lalu. Saya mengalami tubuh yang tidak fit seperti biasanya. Kita kan pasti sudah lepas pribadi mengenal tubuh kita itu yang bagaimana ketika tidak fit. Saya bulan 2 kemarin, mulainya itu teman saya ada meninggal dunia di Rumah Sakit Pringadi Medan. Dan saat itu saya pergi ke ruang ICU. Bulan 2, saya nggak tahu sekitar tanggal 20-an itu, di mana dulu Wuhan sudah ada corona. Medan rupanya setelah saya pulang dari rumah sakit baru ada satu ketahuan. Kalau teman-teman flashback ke belakang coba ingat gitu ya. Jadi saya tidak bilang saya itu corona, tidak. Saya hanya merasa badan saya tidak enak karena tidak fit. Badan saya itu seperti panas, tapi dipegang orang tidak panas gitu. Badan kita itu kayak terbakar gitu, kayak dia mau nguap tapi nggak keluar panasnya gitu, di dalam panasnya. Dan itu saya diberikan sama suami itu memang minum susu. Saat itu saya minum susu beruang. Pas pertama sekali ke situ enak gitu, nyaman lah. Tapi yang kedua kalinya kan teman saya itu meninggal dunia. Maaf ya teman, akhirnya Tuhan berkehendak lain, dia meninggal, dia dipanggil, dijemput. Saya itu menjenguk dia itu di ruang mayat. Di ruang mayat itu ya, karena saya sebagai teman, kita mendoakan dan kita lihat dia dimandikan. Itu saat itu kan belum ada larangan bagaimana keluarga teman bisa lihat untuk terakhir kali. Dari situ saya nih orangnya, karena pertama kali lihat itu, ya namanya kita manusia kan, kita di situ Indonesia pun, Medan apalagi belum kenal namanya corona gitu ya. Jadi
ya kita nggak gimana gitu ya, nggak antisipasi diri. Saya nggak minum susu beruang ya, tapi setelah itu badan saya dari situ mulai tidak enak, badannya kayak panas dingin tapi nggak panas dingin, paham ya? Ketika kita suruh orang, kita cuman yang bisa merasakan badan kita itu bagaimana gitu, ngilu-ngilunya, panas panas tapi dipegang nggak panas, badan kayak yang nguap gitu. Selama saya alami itu 3 bulan. Tapi suami di situ kan saya pulang rumah sakit bulan 2 bulan 2 ya kejadian. Bulan 3 itu suami kan kita sudah tahu tuh ada corona. Namanya suami langsung dia itu antisipasi, dia kasih saya makan makanan yang bergizi. Dalam arti bukan harus mahal, tidak. Dia buat saya sop-sopan. Saya itu minum sop-sopan, ayam di sop. Selalu setiap suami saya membuat sop, dia selalu menggunakan jamur. Mau jamur apapun itu, selalu dia buat ada jamurnya gitu. Mau sop daging, sapi, karena kebetulan saya Kristen, mau sop babi, ada selalu jamur. Nah itu ya, dan suami juga memberikan saya namanya sop bukan, saya dikasih antibiotik ya. Kebetulan antibiotik itu kan ada yang amoxicillin yang murah, generik, harga 25.000, nggak juga mempan. Terakhir suami memberi saya, karena saya orangnya saya sudah tidak punya empedu, sudah selama 10 tahun. Jadi saya tidak normal seperti kalian yang masih memiliki empedu. Jadi setiap apapun masuk masih bisa disaring. Kalau saya pribadi, saya tidak memiliki empedu. Jadi sehingga ketika saya lebih sensitif katanya. Jadi suami memberikan saya makanan itu yang bersop. Jadi sampai dari 2020 kemarin sampai saat ini kita itu jarang makan yang namanya berminyak. Makanan itu kalaupun ada berminyak paling goreng jamur. Kalau ada pun goreng ikan, paling ikan kering. Itu pun bisa dihitung. Jadi kita itu selalu makan itu makanan yang bersop. Jadi simple gitu. Ya udah, mau ambil kaldu ayamnya ya kita sop, masukkan semua situ, sayur hijau, sayur brokoli pun kita masukkan. Ya gitu kita makan. Sampai saat ini seperti itu. Kalau teman-teman tengok Instagram saya banyak sharing soal makanan, ya seperti itulah menunya. Sering kita lakukan. Kalau teman-teman katakan bosan, kadang ada rasa bosan, makanya kita selingi dengan makanan yang lain. Jadi dari cerita saya ini teman-teman, bagaimana ya saya cerita. Kenapa saya sekarang ini mau sharing? Karena kemarin itu berapa hari yang lalu adik saya terpapar COVID. Sebelumnya itu dia datang ke rumah kita. Kita kan tidak tahu dia itu ada COVID atau tidak. Tapi ketika dia datang 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu sebelum dia masuk itu Selasa 4 hari atau 5 hari yang lalu dia datang ke rumah kita. Dan kebetulan memang ya kita kan tidak curiga ya, dia datang dia sehat gitu. Tapi dia datang dan agak lama, 4 jam kita masih mau ngomong, tapi walaupun nggak banyak apa. Jadi entah kenapa anak-anak yang kebetulan memang saat itu saya sama anak gadis saya kebetulan sakit. Sakitnya nggak demam sih, hanya kita pilek aja dulu, dia tuh sakit kepala. Jadi karena suami kita kan memang karena trauma akan corona, kita langsung antisipasi ya, kita
menakutkan itu terjadi gitu. Kita antisipasi memang karena kebetulan kita punya makanan itu menghindari minyak, kita makan yang bersop-sop. Sop itu ya puji Tuhan, dan seperti saya katakan selalu di setiap makanan ada jamur. Jadi dia seperti antibiotik secara tidak langsung yang kita makan, yang mungkin pengolahannya agak lama gitu. Hanya dokter yang tahu ya bagian prosesnya. Hanya saja saya menceritakan menurut pengalaman pribadi saya yang sudah saya rasakan. Saya nggak tahu apakah teman-teman pada tahu atau gimana. Hanya saja itulah pengalaman pribadi saya. Makan sop. Siap itu saya sudah makan sop. Kita rupanya setelah berjalan 5 hari, nih anak pas 5 hari itu, ke 5 hari itu kita udah sembuh semua. Anak saya yang tiba-tiba yang tiba-tiba ikut pilek apa gitu sembuh. Kita udah nggak ada pilek, saya pun juga sembuh pilek. Adik saya itu mungkin karena dia sibuk bekerja, keluar, dia tidak jaga pola makan, dia sakit. Awalnya dia katanya bersin, dia tuh malah siang dia bersin, malam demam, besok paginya dia sesak. Jadi kita bawa dia ke rumah sakit dan dinyatakan positif COVID. Jadi saya waktu mendengar itu saya jadi gini, maklum ya, namanya manusia pasti paranoid. Memang kata orang bawa santai apa segala macam. Kita kalau belum terjadi di depan mata kita itu pasti alah mana ada itu kan gitu ya. Banyak rata-rata gitu. Saya dulu pun awalnya seperti itu, 50-50 gitu. Tapi yang untungnya saya itu 50, saya itu tetap saya waspada. Jadi lebih bagus mencegah daripada kejadian baru mencegah gitu. Jadi saya tetap pola menjaga dari yang saya tahu, segala sesuatu penyakit itu berasal dari perut. Kalau perut kita bagus, pola makan kita bagus, ibaratnya orang percaya itu namanya panas dalam. Saya percaya karena saya sudah alami dan saya itu sudah buktikan itu kepada anak saya. Anak saya ada 3 dan bapak saya punya cucu, total sama anak saya itu jadi 11, dan semuanya itu konsultasinya, misalnya anak mereka sakit itu dari saya. Jadi dari pengalaman itu saya mengambil suatu kesimpulan, segala sesuatu itu berasal dari perut. Jadi jika kita jaga perut kita, maka penyakit itu tidak akan menggerogoti kita. Jadi intinya adalah pola makan dan pelajari tubuh kita. Karena setiap tubuh manusia itu cara mengatasi itu berbeda. Dan yang lebih mengenal tubuh kita itu adalah pribadi kita. Walaupun kita berobat ke dokter pun, dokter pasti akan bertanya apa yang dirasakan. Dokter kan nggak tahu kalau dia tidak bertanya dulu, kan seperti itu. Berarti kan kita harus tahu, ya kan? Jadi kalau sudah teman-teman merasakan sudah tidak enak, ibaratnya pasti pertama-tama yang diawali itu adalah perasaan badan kita itu nggak enak, perasaan panas, kayak nguap gitu. Tapi kalau dipegang itu dingin gitu, nggak ada. Kita aja yang merasa kayak kita panas gitu. Segera minum obat. Kalau saya pribadi minum Panadol. Itu setelah 2 hari, atau saya karena takut langsung berkelanjutan, saya langsung minum sekalian sama antibiotik. Atau makanan saya berjamur. Saya langsung makan daging banyak. Karena sakit itu, virus itu, makanya kita sakit itu kan yang diserang itu protein yang di dalam tubuh. Ketika protein di dalam tubuh kita itu berkurang, maka kita bisa sakit. Kan seperti itu ya yang saya tahu. Jadi teman-teman sekalian,
bukan mengajari, saya berbagi ilmu. Dan satu lagi, hindari namanya sop yang banyak sekali memakan rempah yang membuat badan itu panas. Karena apa? Karena kita itu, gimana saya bilangnya, kayak jahe itu merangsangnya gini. Jahe itu bisa menyembuhkan, hanya saja kalau kita orangnya yang gak terlalu banyak minum, orangnya yang malas minum lah ceritanya, itu gampang panas dalam. Panas dalam itu itu terjadi pada tubuh kita, awal perut itu akan merangsang kita cepat sakit. Itu pengalaman saya sampai saat ini. Ya walaupun memang sampai saat ini kadang sering saya rasakan seperti itu, sakit. Kadang tiba-tiba hangat gitu. Apalagi kalau saya tuh, maaf ya, kalau ketika saya dulu pernah saya coba-coba sih. Saya kan ini udah sembuh nih, udah enak nih badan seperti biasa. Saya minum Kiranti, jamu untuk haid. Tapi ketika setelah saya minum, memang haid saya kelancar, tapi badan saya panas. Setelah itu badan saya panas saja bawaannya. Tapi dipegang dingin. Di dalam itu kayaknya nguap. Tapi sepertinya panas dalam ya. Saya jadi panas dalam. Saya minum itu karena memang saya nggak tahu saya itu bagaimana badannya. Saya nggak paham. Tapi ketika saya minum itu, badan saya itu hangat. Perasaan saya di dalam tuh panas. Saya minum cap kaki 3, langsung gitu keluar gitu, kayak asam lambung itu ya, merasa gitu lega. Itu saya minum langsung 2 teguk. Orang bilang 1 aja dulu, saya enggak, saya langsung 2. Enak, tapi itu masih hangat. Untuk menstabilkannya saya harus makan banyak protein itu saya dapat dari sayur-sayuran, dari daging. Itu vitamin D-nya itu saya dapat dari sayur-sayuran. Jadi saya itu nggak ada masak khusus untuk sayur tuh, misalnya enggak. Jadi saya masukkan daging, saya masukkan sayur, ya kan, udah lembut dagingnya, masuk sayur, masukkan, udah itu saya makan aja. Puji Tuhan, sampai hari ini saya dan keluarga sehat dan mudah-mudahan terus sehat. Makanya saya mau berbagi sama teman-teman, coba jaga pola makan. Coba jaga apa yang kita makan. Untuk kan kalau sop-sopan itu kan sehat juga, ya kan? Nikmatilah. Kalau bisa untuk saat ini janganlah buat perut kita itu menderita. Karena kayak kata pemerintah, dari udara pun sekarang udah bisa virus. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga makanan kita, dari ibaratnya protein di dalam tubuh kita ini tidak kita jaga dengan makanan kita, maka kita akan tumbang. Ya, kita akan tumbang. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, ayo jaga makanan kita. Mungkin kawan-kawan bilang, bagaimana kami dengan orang yang gak punya apa-apa? Ibaratnya saya gak berani bilang orang susah apa segala, gak berani. Kita berpikir positif saja. Segala sesuatu itu bisa kok dibuat jadi murah. Misalnya saya juga pernah buat sop itu, saya beli daging. Saya untuk mengambil proteinnya itu adalah kaldunya itu ayam. Saya beli itu ayam itu 1/4, saya cincang-cincang, saya rebus biar dapat banyak. Saya buat tahu. Tahu itu kan ada protein juga ya kan? Yang harga 1.000 kita potong-potong, jadi kan sop tahu. Baru sayur vitamin D-nya
kita ambil dari sawi, kan bisa. Sawi kita beli sekian, kita potong-potong, kita masukkan, kita rebus. Masukkan aja semua di dalam. Ya, kalau dibilang campur-campur nggak apa-apa untuk sehat. Ya kan? Kalau misalnya bisa ditambah daging, itu kan banyak, ayam kampung, sapi, tetelan, kan banyak gitu. Ibaratnya gini, kalau kita nggak bisa beli sekilo, seperempat pun jadi. Kan, tapi di dalam itu semua. Tapi jangan pernah ketinggalan jamurnya. Itu adalah antibiotik secara tidak langsung yang kita makan gitu. Maksudnya paham kan? Dengan makanan kita udah dapat segala gizinya. Nggak harus minum obat gitu. Dengan saya nggak tahu apa mau dibilang ya, tapi seperti itulah. Teman-teman lah yang kita kan sama-sama, kita nggak bisa mengungkapkan tapi kita paham, oh iya gitu. Jadi teman-teman, kalau yang sudah kena pun untuk sementara pola makannya itu makan yang sop-sopan aja ya. Untuk teman-teman yang udah terkena COVID, saya doakan cepat sembuh. Saya doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita, agar teman-teman yang terkena dijamah, disentuh, diangkat sakit penyakitnya. Ya, tetap berpikir positif, tetap berpikir kita disayang Tuhan. Jangan putus asa. Dan bagi teman-teman yang saat ini juga dalam ketakutan, kapan waktuku, apakah aku akan kena, tetap berpositif. Berdoa, sama menjaga pola makan, dan selalu berserah, bersyukur kepada Tuhan. Yakinlah, ini semua akan segera berakhir. Tuhan sayang pada kita. Walaupun kita tidak kena, tapi Dia memberi pelajaran dari mereka-mereka yang kena. Kita melihat, menguji kesabaran kita, ketakutan kita. Apakah kita berpaling kepadanya, atau apakah kita makin menjauh darinya? Mari sama-sama kita saling mendoakan, saling mendukung. Tetaplah berpikir positif. Semua bisa kita lalui, semua bisa kita hadapi. Salam sehat buat teman-temanku semuanya. Mari menjaga kesehatan kita dari pola makan kita. Salam Rahayu.